Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munawir, NIM saya 933, nomor 93319, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Matkul Psikologi Agama Abnormal, dosen pengampu Vidya Astuti S. Di sini saya akan merevisi jurnal tentang resiliensi keluarga dengan anak gangguan disintegratif melalui konseling kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana keluarga dengan anak-anak dengan childhood disintegrative disorder atau CDD yang berpartisipasi dalam konseling kelompok yang mampu melewati situasi buruk yang mereka hadapi sambil meningkatkan anak dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan yang signifikan. Teoritis kerangka kerja yang memandu penelitian ini adalah ketahanan keluarga. Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dipilih dengan mengeksplorasi keluarga dengan CDD. Pengamatan dan wawancara tatap muka dilakukan dengan masing-masing peserta dalam rumah sendiri atau di lingkungan sekolah. Penelitian pertanyaan pertama berfokus pada pengalaman keluarga yang memberi konseling kelompok yang bermanfaat. 3 tema muncul. Yang satu, fokus pada target perilaku positif anak. Yang kedua, menerima anak dalam gambar ideal secara realistis. Yang ketiga, memberikan motivasi dalam praktik pengasuhan yang positif. Setiap keluarga tentu mengharapkan kehadiran anak yang cerdas dan berkembang sesuai harapan. Kenyataan menunjukkan sebagian keluarga diberi karunia anak dengan gangguan perkembangan, di antaranya adalah gangguan disintegratif. Diagnosa anak dengan gangguan disintegratif ditegakkan ketika anak mengalami perkembangan yang normal sampai umur 2 tahun, kemudian diikuti kehilangan yang nyata sejumlah keterampilan yang diperoleh sebelumnya, disertai dengan kelainan kualitatif dalam fungsi sosial. Anak dapat mencapai tonggak perkembangan normal baik fisik, emosi, sosial, dan bahasa selama 2 tahun. Kemudian terjadi penurunan, bahkan semua kemampuan yang mencapai tersebut menghilang secara bertahap. Hal ini disebabkan orang tua dan saudara kandung membuat perubahan dan berbagai upaya dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Selanjutnya, resiliensi keluarga. Konsep ini keluarga berakar dari pemahaman mengenai resiliensi individu. Resiliensi merupakan proses adaptasi secara baik dalam menghadapi kemalangan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber stres dan signifikan. Konsep resiliensi tidak hanya mencakup kemampuan untuk bertahan, tetapi juga bangkit kembali dari kritis. Definisi resiliensi keluarga berakar dari ulasan mengenai resiliensi tahap individu. Resiliensi keluarga adalah famili, kemampuan keluarga untuk melanjutkan hidup setelah ditimpa kemalangan atau tekanan yang berat
Pendekatan resiliensi keluarga bertujuan untuk mengenali dan membentengi proses interaksi yang dicintai, kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu. Dan selanjutnya penyebab gangguan disintegratif. Masa kanak-kanak, kebanyakan ahli sepakat bahwa ada kemungkinan secara genetik mengarah pada spektrum autisme. Teorinya adalah bahwa gen abnormal diaktifkan pada tahap awal perkembangan sebelum kelahiran. Kemudian gen ini mempengaruhi gen lain yang mengordinasikan perkembangan otak anak, seperti resiko yang ada di lingkungan, antara lain keracunan, infeksi yang dapat menyebabkan efek tersebut. Konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi terapi seperti sifat permisif, orientasi dan kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan baik, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Konseling kelompok adalah sebagai suatu proses pertalian pribadi antara seseorang atau beberapa konselor yang sekelompok individu, yang dalam proses itu konselor berupaya membantu penumbuhan dan meningkatkan kemampuan individu yang menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadikan kepedulian masing-masing individu melalui perkembangan sikap, keyakinan, dan perilaku dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Keluarga yang memiliki anak gangguan disintegrasi berupaya untuk bangkit kembali dengan melakukan perubahan untuk mengatasi krisis mereka. Ketika anak mereka mendapat diagnosis gangguan disintegrasi, partisipasi keluarga dalam konseling kelompok membawa perubahan sebagai dampak dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam konseling kelompok. Perubahan yang terjadi pada kebutuhan masing-masing keluarga mampu menemukan dirinya dan memahami diri, menerima dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, keluarga rela menerima diri mereka dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. Masing-masing keluarga menetapkan suatu sasaran atau target yang ingin dicapai, yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Keluarga membuat definisi mengenai perilaku yang menjadi sasaran, yaitu target perilaku untuk anak dan untuk diri mereka sebagai orang tua, maupun target perilaku positif yang dilakukan adalah membentuk diri, diet makan, adaptasi terhadap masalah sensori, integrasi. Target perilaku positif ini adalah kemampuan mendasar pada anak gangguan disintegrasi dalam semua tingkat kesedihan keluarga melakukan target perilaku positif ini karena dalam keluarga muncul perasaan mampu yang dijelaskan oleh Bunda Bandura tentang self-efficacy, yaitu keyakinan individu untuk menjalankan perilaku untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kesimpulannya adalah penelitian telah mengungkap
mengungkap perubahan yang dilakukan keluarga setelah mengikuti konseling kelompok dalam mengatasi krisis ketika anak mereka mendapat diagnosis gangguan disintegrasi. Partisipasi dalam feedback dalam konseling kelompok memberikan dampak perubahan cara pandangan terhadap anak. Orang tua lebih realistis dalam membuat tahapan pada anak yang mampu menerapkan pengasuhan yang positif. Penelitian juga terhadap pengungkapan upaya keluarga menemukan kekuatan dalam sumber daya untuk beradaptasi menjalani kehidupan ketika anak mendapat diagnosis gangguan disintegrasi. Kerangka teori resiliensi keluarga digunakan untuk mengungkap upaya keluarga bangkit kembali, membangun harapan. Adapun upaya yang digunakan adalah menggunakan religious coping dengan praktek ritual ibadah dan menggunakan keyakinan yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan dalam menyelesaikan masalah sehingga mampu membantu individu untuk beradaptasi dalam situasi kehidupan yang mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.